Podcast 145 Predito. Nama saya Dani Ahmad Rawadadi, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hai, aku Dewi Rahim Mutiara Sari dari Prodi Matris Bahasa Inggris. Iya. Hai, perkenalkan nama saya Tiana Dias Mevasa Putri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Halo, perkenalkan nama saya Herul Anam. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 072. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dian Febriani dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Perkenalkan nama saya Bayu Sulistyo dari Prodi PS. Halo, nama saya Bella Marsati Sendirian. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Halo semua, perkenalkan nama saya Asnalul Aini. Saya dari Perbankan Syariah. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Majid dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syarifatul Ufa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Posko 145. Di sini saya Dewi selaku host dari podcast kali ini. Topik dari podcast kali ini adalah KKN di Desa Wonokerto. Sebelumnya, kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber yang akan mewakili untuk berbicara mengenai KKN di Desa Wonokerto. Kita akan mulai dari yang paling kanan. Sebelah sana, silahkan. Perkenalkan nama saya Bayu Sulistyo. Pertama, saya ingin tahu dulu tentang bagaimana sih Desa Wonokerto itu, dan supaya pemirsa juga tahu kondisi dari Desa Wonokerto tempat mas-mas dan mbak ini berKKN. Mungkin salah satu atau semuanya bisa menjelaskan. Siapa? Mungkin dari Mas Bayu atau Mbak Dian. Monggo Mas Bayu. Langsung. Iya, langsung saja. Untuk Desa Wonokerto terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Gancak, Desa Wonokerto. Di Desa Wonokerto juga terdapat 5 dusun. Yang pertama, Wonokerto, Jembleng, Gane, Jetis, dan Sangkrai. Di sana juga mempunyai beberapa kawasan wisata. Yang pertama, ada kawasan Widuri, yang kedua ada kawasan Kebun Buah Naga, dan yang terakhir ada kawasan Embung yang terletak di Jembleng. Untuk geografi, di Desa Wonokerto berbatasan dengan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Boto, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Desa Sendang, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Bancak, dan di bagian utara berbatasan dengan Desa Wiru. Untuk mata pencarian di Desa Wonokerto terbagi menjadi beberapa usaha. Yang pertama yaitu pertanian, yang kedua peternakan, dan yang ketiga mebel, dan juga ada beberapa usaha lainnya. Di Desa Wonokerto juga masyarakat beragama Islam. Di Desa Wonokerto juga masih tergolong hubungan di Desa Wonokerto juga masih tergolong harmonis. Sering juga mengadakan gotong royong, lomba-lomba, dan kegiatan lainnya. Oh ya, itu sudah detail sekali ya. Ini kalau boleh tahu berarti Mas Bayu itu warga lokal ya? Iya, warga lokal. Iya, jadi Mas Bayu ini warga lokal ya pemirsa. Ini warga lokalnya cuma Mas Bayu aja atau Ada saya juga. oh Mbak Jen juga ya? Iya. Tadi udah dijelasin soal geografis dan lain sebagainya tentang Wonokerto. Mungkin pemirsa juga perlu tahu ya tentang gimana sih kemudian akses di Desa Wonokerto.
Nah, mungkin dari Mas Mbak ada yang mau menjawab terkait akses saya itu kayak gimana, misalnya ke pasar gitu-gitu. Itu aksesnya tergolong mudah ya, karena pasar juga dekat. Di desa Wonokerto itu juga jalan utamanya juga cuma satu. Pasti nggak masuk yang rumit gitu loh. Kalau ke pasar juga mudah aksesnya, mau ke Salatiga juga mudah aksesnya, ada angkutan juga. Ibaratnya kalau rumahnya di sebelah jalan, itu kan tinggal di depan rumah ada mobil, kita stop, udah gitu Mbak. Oke, berarti untuk akses itu udah mudah ya Mbak sana ya. Kalau menurut Mas Mbak ini kesusahan nggak sih kalau mau cari-cari apa gitu, misal kayak makanan gitu? Oh alhamdulillah di sana nggak susah. Dekat juga sih kalau mau cari apa, lotek ada, terusan lontong juga ada, sayur ada, nasi bungkus juga ada, semuanya lengkap. Oke. Jadi emang akses di sana gampang ya kan bisa. Oke, kalau buat kondisi alamnya, terus aksesnya kita udah tahu dan udah gambaran. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke pembahasan sebenarnya anak KKN Purwokerto itu ngapain aja sih kegiatannya. Terus mungkin sekalian prokernya juga boleh. Silahkan mau jawab yang kegiatan dulu atau proker dulu. Kalau untuk kegiatan selama kita di sana tuh banyak lah ya yang pasti ya. Banyak sekali. Itu untuk kegiatan-kegiatannya itu ada yang berbasis keagamaan, ada yang berbasis sosial, juga ada yang berbasis pendidikan. Selama kita KKN di sana ya lumayan padat lah kegiatan-kegiatan itu dari segala jenis kegiatan tersebut. Kalau boleh tahu itu KKN-nya ditetapkan sampai kapan ya? Kalau untuk KKN itu kita Januari pertengahan ya. 45 hari. Tapi karena di Kecamatan Banca ada sesuatu itu, jadi kita dapat potongan. Oke, terkait kegiatan tadi secara garis besar sudah. Kalau gitu, prokernya dong. Kita KKN masa nggak punya proker ya kan? Coba dijelasin ke pemirsa prokernya kalian di sana apa. Mungkin bisa gantian gitu kalau terlalu banyak ya. Banyak. Kalau pagi kita sesuatu kita beres-beres pos. Setelah itu kita beres-beres untuk menuju ke sekolahan, karena program kita itu ada di banyak sih sekolahnya, ada di SD, MI, MI-nya ada 2, SD-nya 1, ada 3 sekolahan. Jadi kita dibagi menjadi 3 sekolah. Untuk setelah pulang dari sekolahan kita misalkan kegiatannya apa. Kalau ada yang lainnya kita kan bisa juga menyusul. Misalkan kalau sore kita ikut mengajar ngaji di TPA gitu. Terus ada juga setiap malam Jumat, malam Minggu itu ada yasinan, ada perjanjian. Terus kalau malam Selasa lagi itu ada Qur'anan di masjid, di musola bisa. Jadi memang di sana itu banyak yang bisa dilakukan sebanyak. Terus selain itu ada lagi nggak kira-kira? Oh iya, ada juga ikut latihan berbeda sama itu. Terus untuk UMKM juga ada koreke, ada wisata beri, jamu, itu. Kalau boleh tahu terkait yang wisata ini tadi, itu prokernya ngapain ya? Koreke, terus juri, sama jamu. Kalau yang sibuk banget kemarin sama. Ya, untuk UMKM itu kita di sana tuh sebenarnya cuma ingin belajar dan mengenal sih lebih tepatnya UMKM yang ada di Desa Wonokerto tersebut. Misalnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Jian akan ada jamu, ada koreke, juga ada wisata Widul ya. 3 UMKM itu kan ada sebuah keunikan dan keunggulannya. Jadi kita selama di sana tuh ya hanya fokus pada dunia pendidikan saja kan, tapi juga dunia perekonomian sebagai UMKM kan sebagaimana untuk menunjang dari perekonomian sebuah desa tersebut.
Terus untuk yang UMKM kan ada tiga, ada apa tadi, jamu, rogoreke dan wisata widuri. Nah, untuk jamu sendiri itu apa? Berdirinya itu sudah lama sih, dari ya kurang lebih dari 2006 ketika kita ngobrol-ngobrol dengan apa? Dengan si penjualnya langsung. Terus untuk nilai plus dari jamu sendiri itu apa? Di situ ada sebuah nilai, yaitu nilai terkait tentang pemanfaatan ramuan-ramuan herbal. Kan ramuan-ramuan herbal itu kan banyak sekali khasiatnya. Nah, dengan adanya inovasi sebuah jamu tersebut, nah, jadi kan untuk meningkatkan daya saing di pasar juga dengan inovasi-inovasi tersebut. Gitu sih. Yang sekilas saja ini terkait jamu. Rasanya sebenarnya nih masalahnya. Ya. Kemarin kita kan sudah ada ngisi dia. Untuk jamu kita juga apa, nggak hanya sekedar apa wawancara aja kan, tapi juga kita di sana belajar bagaimana cara pembuatannya, mungkin dari pemilihan bahannya gitu, terus cara membuat dari campuran-campuran jamu itu juga. Ada untuk jamu ya, misal ada apa, terus beras kencur, memiliki khasiat sendiri lah. Terus untuk yang widuri itu sebenarnya kayak pembudidayaan, pembudidayaan pohon, Tanaman dalam pot. Itu. Nah itu buahnya ada mangga, terus alpukat, kemudian telengkeng, dan satu apa ya? Kenapa ada inovasi tersebut? Karena di sana itu melihat kalau alpukat itu kan nggak bisa ya, kalau terlalu banyak airnya. Ya, jadi ada inovasi untuk menanam alpukat itu di dalam pot, sehingga bisa gimana ya? Setiap hari kan bisa diawasi gimana sih ini nanti bisa berkembang enggak, dan bisa sesuai apa yang kita inginkan enggak. Ternyata bisa, dan itu udah merambah kemana-mana. Dan tamunya yang datang ke situ itu udah ada yang dari luar negeri juga, ada dari anak-anak juga, udah banyak sekali gitu. Terus kalau untuk yang rogoreke tadi ini ada ya? Untuk yang rogoreke itu sebenarnya piring ya Mbak. Tidak hanya sekedar piring sih. Iya itu piring bisa, terus buat apa lagi? Banyak sebenarnya. Itu dari lidi, sebenarnya dari lidi, tapi dibuat seperti piring gitu. Itu kayak di ayam. Iya di ayam. Jadi memang 3 UMKM tadi itu diliput semua gitu ya sama Iya. Posko untuk kabupatennya. UMKM ini itu memang proker inisiatif dari Posko atau dari kampus. Biasanya kan dari kampus juga ada proker gitu Iya. kan wajib. Nah itu kalau UMKM dari kampus kah atau dari Posko? Yang targetnya UMKM itu sih dari Posko sih, dari teman-teman lah, inisiatif teman-teman gitu. Ada proper dari kampus tersendiri, terus dari Posko ada tersendiri gitu. Ya kan kita soalnya kan lagi KKN, kuliah kerja nyata. Nah, terus kita kan juga harus tahu lah hal apa aja sih yang ada di desa tersebut gitu. Ketika kita menemukan sebuah hal-hal yang baru dan perlu kita untuk naikkan proyek tersebut, ya kita bantu menaikkan tersebut sih biar daya saingnya tersebut dan dikenal di kalangan umum. Jadi memang membantu UMKM itu sangat terlihat gitu ya. Kan soalnya juga kan kita sebagai mahasiswa ketika KKN kita juga dari program studi yang berbeda-beda, ada ilmu yang berbeda-beda juga. Ketika kita ada ilmu, ya udah kita terapkan di masyarakat sesuai dengan bidang. Mantap ini ya, bisa bantu UMKM juga. Kalau gitu kita coba ke yang tadi proker dari kampus itu, prokernya apa ya kalau kita tahu? Oh iya, proker dari kampus itu kan
stunning. Oh, stunting. Iya, stunting sama ada dua dari kampus itu, moderasi beragama sama stunting. Nah, untuk yang stunting itu sendiri kita kolaborasi dengan Posko 146 gitu. Nah, itu berada di dusun Santren, tempatnya di Bukelara Bidan Desa gitu. Ya, kita sosialisasi di sana bersama dengan ibu-ibu dan anak-anak saat posyandu gitu, Mbak. Jadi yang stunting ini tadi itu seperti penyuluhan gitu ya? Yes. Penyuluhan, dan itu programnya collab dengan Posko 146. Iya, betul. Jadi memang di desa Wonokerto itu ada 2 posko ya, Mbak? Iya, ada dua posko, 145 dan 146. Oke, itu anggotanya 10 semua ya? Iya, sama 10 semua. Oke, untuk program tadi stunting sama yang satunya moderasi beragama. Iya. Iya, itu tadi programnya dijalankan dengan bentuk apa ya, Miss? Kalau itu sih ikut mengajar di TPA. TPA itu kalau udah mau puasa biasanya kan ada kegiatan akhir sana. Sebelum kegiatan akhir sana itu kan anak-anak diajak lomba-lomba biar mereka tuh senang gitu loh. Itu jadi kita ikut merayakan tersebut. Jadi untuk yang moderasi beragama itu programnya adalah dari yang mengajar PPG, terus karena ada acara akhir sana, Iya. jadi disitulah puncak acaranya gitu. Iya. Oh iya loh, kalau sama pawai taruh juga. Oh, ada pawainya juga. Ada pawainya juga. Nah itu kalau pawai itu inspirasinya kita mau gimana ikut pawai tersebut gitu loh. Kita mau pakai apa, mau gimana. Nah itu tergolong khusus sendiri gitu loh, Mbak. Jadi posko yang 146 sama 145 kan beda. Kalau posko 145 itu ada yang pakai sorban diikat di sini gitu. Kalau yang 146 kan kita nggak terlalu ini ya. Yang penting kan posko kita sendiri begitu. Oh, jadi untuk yang moderasi beragama kakaknya itu. Sebelum asal pesannya kan ada pawai dulu. Oh iya. Iya gitu. Jadi pawainya tadi itu memang sebenarnya 2 posko itu ikut, cuman Iya. dan untuk posko 145 itu ikut berpartisipasi dengan temanya, Iya. pakai kostum gitu ya. Pakai kostum. Lucu juga pakai seragam. Oke. Nanti mungkin untuk dokumentasinya juga akan di-insert di videonya ya. Terus ada lagi kah programnya untuk posko 145 ini? Kalau untuk program sih kita cuma beberapa aja sih ya. Tapi untuk yang kegiatan kita selama KKN tuh yang lumayan agak padat sih. Padat banget malah di sana itu. Beberapa hari kita di sana itu udah ada yang meninggal, udah ada yang apa ya? Ada yang nikahan juga. Kemarin kan kita diundang tuh di nikahan. Ya alhamdulillah kan dekat ya. Jadi kan kita bisa ikut membantu di sana. Terus kenal juga sama remaja-remaja di sana. Kalau pas nikahan di sana itu ngapain aja sih kan gitu. Biasanya kan setiap desa, setiap teman-teman kan beda ya, dari beda-beda desa, dari beda-beda kota lah. Jadi kan kalau desa itu ternyata begini ya, kalau ada acara nikahan ya gitu. Jadi tahu budaya terus kebiasaannya orang itu juga ya enggak ya. Jadi kan udah disebutin kalau pesannya kalian tuh ada yang ngajar, ada yang sekolah maupun DPG, terus ada proker ini, terus ada juga kegiatan bantu itu. Terus kalau selain itu ada nggak sih yang kegiatan yang memang kesukaan aja gitu, yang mungkin nggak resmi atau nggak ngikut warga sekitar saya kumpul biasa aja atau apalah gitu yang santai gitu sifatnya, ada nggak sih? Ada sih, kadang kan setiap malam itu posko kita ya Mas Anang ya Mas Bayu kumpul sama mbak-mbak di sana, sama mas-mas di sana, kita ngobrol santai gitu lah, sambil main-main sambil ya ngopi lah. Biasanya kalau KKN pada begadang apa enggak nih? Kalau KKN itu udah biasa ya namanya begadang gitu ya. Jadi hampir setiap malam itu pasti begadang, nggak ada tidaknya gitu.
Jadi emang KKN Posko 145 ini sangat produktif ya, sampai begadang. Kadang bersama bersama Karang Taruna itu. Karena juga ada tamu juga ya dari posko lainnya Mas ya. Ya, Oh iya, itu kalau nggak salah namanya safari KKN. ya semacam itulah. Tapi kalau Posko 145 pernah safari ya? Benar nggak Mas Anam? Ya pernah, tapi hanya beberapa orang saja. Masih ada lagi kan terkait proker atau kegiatan dari Posko 145? Oh iya, setiap sore itu ada badminton juga. Ikut juga sama Mbak sama Mas di depan sekolah. Ya walaupun cuman olahraga yang gimana ya, nggak ada matnya, tapi membuat kita senang gitu loh. Oh ada pengalaman dari sana, oh, ternyata orangnya gini, semua gitu. Jadi emang Posko kalian tuh orangnya aktif ya? Kayak ikut ini, ikut itu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kan gini ya, kalau kita kayak gitu kan kita juga harus menyesuaikan gimana di sana, orang-orangnya gimana. Biasanya kan kalau orang desa itu setiap ada yang lewat, setiap ada yang mau apa, kan kita menyapa gitu loh. Bu, mau kemana, Pak, Dek, gitu. Kalau Mbak Sis selaku warlock pasti udah tahu ya gitu ya. Kurang lebihnya tahu lah. Oh ya, tadi saya belum nanya ya terkait poskonya kalian itu rumah singgahnya itu jadi satu kah untuk satu posko atau gimana itu sistemnya? Oh iya, maka ini kalau dari desa itu tidak mau dibagi cewek sama cowok itu jadikan satu. Jadi kita itu ada 2 posko. Yang posko cowok itu ada di kediamannya Bapak Bambang. Yang posko cewek ada di tempatnya Pak Sobikin begitu. Tapi rumahnya itu memang kosong. Jadi kita sowan dulu ke mereka untuk menempati posko tersebut. Dan alhamdulillah mereka juga welcome. Silahkan, kalau mereka senang gitu loh. Ada yang menempati, jadi rame, jadi ya gimana ya, kan biasanya kosong terus. Kalau ada pembelinya kan senang. Ya alhamdulillahnya di situ memang itu ya. Kan ada yang misal jadi satu dengan jumlahnya atau apa. Iya. Mungkin satu kelebihannya adalah mungkin lebih bebas. Ya, lebih bebas ya. Oke, masih ada tambahan lagi mungkin dari Mas sama Mas Benny. Sudah sih ya kalau dari saya. Oke, mungkin kalau terkait proker atau kegiatan KKN dari saya udah. Nah sekarang ini lebih ke personal sih. Saya mau tanya terkait kesan-kesannya KKN di situ. Mungkin kesannya gini, karena kan kalau kesan-kesan itu tiap orang beda. Nah itu mungkin bisa dari Mas Boy dulu atau Mas Angga atau Mbak Jen dulu. Mas Boy nih, Mas Boy lah. Tapi cerita Dari tadi aja. Ayo Mas Boy, pesan selama pesan apa kesan? kesan dan kesan. Kesan selama KKN di Ulang Tahun gimana? KKN di rumah sendiri ya? Boleh dong kalau mau sharing tentang momen terbahagia, tersedih, atau terkonyol atau apa, Iya. itu juga boleh. Jadi gimana rasanya KKN di Boleh. desa sendiri? Untuk kesan yang saya rasakan yaitu bermain voli dan futsal dengan Karang Taruna di desa itu rasanya seru banget, tidak mudah marah dan selalu happy, tidak terbawa suasana emosi. Jadi kalau nggak main dong Mas. Ya, berhubung saya warlock ya, Tetap main. tetap main. Iya kalau dari Mas Bayu kesannya itu aja. Ya. Kalau momen tersedih atau terbahagia gitu sama satu poskonya ada nggak Mas? Apa ya yang paling berkesan gitu, misal pas momen apa? Pas itu kali Mas. Jambat-jambatan apa gimana gitu. Untuk kesan untuk posko yaitu waktu KW Ta'aruf itu bisa akrab dan saling saling satu sama yang lain lebih dalam gitu. Oh gitu. Pas pawai ta'aruf ya. Sebetesan. Ada lagi? Sudah, Atau mau cerita juga nggak apa-apa. sudah kesanan. Ya sekarang Mas Anang dulu kesannya. Gimana sih KKN? Jual keto sama anak poskonya. Untuk kesan selama KKN nggak ada baru KKN pertama kali ya. Pastinya banyak banyak pengalaman, banyak pembelajaran lah itu. Cerita nggak apa-apa dong Mas? Selama KKN jualan keto mantap sih. Mantap. Apa yang mantap Mas? Nah, dari lingkungannya, apa sih warga-warganya itu enak lah buat ngobrol-ngobrol, buat
apa. Terus kalau sama anggota poskonya gimana rasanya? Nah, kalau sama anggota posko ya enak juga. Soalnya apa? Nggak ada yang malu-malu. Malah pada malu-maluin. Ya soalnya kan ya kan kita cowok lah ya, mudah berbaur lah gitu. Sampai posko, kenalan, ngobrol, enak. Besoknya udah deket. Kan Mas Aram ini kan nggak warlock sendiri nih, ada culture shock juga di situ. Kayak kaget gitu loh. Enggak begitu kaget sih ya mungkin. Oh, Soalnya kan ya emang apa suka aja kalau ada teman baru, langsung ada niatan lah buat ya deketin orang tersebut. ikutin siapa tuh? Aduh enggak ada. Ya di apa tuh malah ya. Kalau sama itu mungkin adat istiadat di sekitar situ gitu beda udah gitu sama tempat asalnya Mas Anam. Untuk adat di desanya itu ya mungkin apa nggak beda jauh sih, paling cuma beda dari segi namanya aja. Misal kayak tadi bagian untuk apa yang acara tahlil untuk apa orang yang telah meninggal itu kan kalau di Wonogerto tuh namanya entah entek sama bidaan. Nah kalau di rumah saya itu ya biasalah tahlilan gitu, yasinan gitu. Karena kan di Wonogerto tuh emang kental sekali ada keagamaannya gitu sih. Mungkin kalau sama untuk Mbak agak beda ya. Kalau saya sendiri kan warga lokal ya, jadi memang mungkin kayak terbiasa. Cuman lebih patut aja sih jadwalnya. Kadang ada yang tertutupan biasanya seperti ini, jadi seperti ini. Jadi ya harus menyesuaikan saja gimana biar bisa berjalan waktu. Oh ya tadi Mas Anam belum itu cerita momen terapa gitu. Nggak ada apa-apa sih dia. Masa nggak ada sih kayak terlucu juga nggak apa-apa gitu. Yang pokoknya berkesan sekali gitu di Mas Anam. Kalau kakak itu pasti ingatnya ini gitu. Ya, untuk yang paling terkesan sih ya ketika apa selama kakek itu ketika ada ngajar di sekolah. Ya, ada ngajar di sekolah yaitu MI 02 MI Nurul Islam 2 Wonogerto ya. Yang basicnya nggak bisa ngajar, suruh ngajar. Pengalaman tersendiri ya Mas. Ada pengalaman tersendiri lah, apalagi yang ngajar kelas 2 ya. Kenapa tuh? Kelas 2 tuh enak banget lah pokoknya, walaupun pusing-pusing tapi menikmati. Benar pas sama ada yang manis, Pas perpisahan kegiatannya ya, ada yang ya gimana ya pengennya mau diajar lagi tapi kan kita kakak di situ ya jadi nggak bisa semuanya di situ gitu. Bahkan anak khusus 145 itu berkesan buat anak-anak. Ada surat-suratnya juga loh. Di sana nggak di bawah nggak di bawah. Nggak di bawah. Bisa dibacain gitu ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan saja. Oh iya, nanti bisa diinput gitu. Terima kasih Mbak Mas kakak semua gitu lah intinya. Semoga nanti bisa bertemu lagi. Ada yang gitu, ada yang terima kasih kakak semua, ada yang paling cantik Mbak Alvina gitu juga ada. Kalau bisa diperpanjang diperpanjang kayaknya sampai bulan puasa. Jadi intinya Mas Anam ini betah ya di situ main kakak. Ada maafan juga dulu. Iya. Coba Ada iya. Maafan bulan. Oh terus apa yang kemarin itu? Ya pokoknya apa nonton film bareng sama apa warga sekitar gitu. Oh ada Langsung tuh apa menambah kedekatan mungkin harapan sama warga sekitar. Seru sih kayaknya ya khusus kalian jadi novelnya juga. Oh iya untuk tadi momen apa gitu Mbak Jen belum ya? Apa ya? Ya semuanya kayaknya ya sih kayak ya udah pernah aja gitu. Soalnya kalau stunting itu juga sendiri kan ya udah pernah dapat sosialisasi juga gitu. Jadi kan kayak ya gimana sih ya kita mengikuti aja lah. Ya ada yang seperti apa. Oke, terus mungkin ada pesan untuk pemirsa atau untuk siapa gitu boleh silakan disampaikan. Oh iya, kalau berkunjung ke Wonogerto jangan lupa ya mampir ke wisata Widuri atau mampir ke Selmu atau Progerigi dan kalian tahu di sana itu ada itu semua gitu.
Oke, pemirsa jangan lupa mampir ya ke 3 spot yang disebutin sama Oh iya, ada lapangannya juga loh, lapangannya bagus, bisa disewa. Lapangannya di dekat Widuri juga. Oh, di dekat. Iya. Maksudnya berarti justru apa itu? Wonokerto. Wonokerto. Iya, di Wonokertonya sendiri. Itu namanya Stadion NU. Oh, stadion. Iya. Justru malah ada stadionnya loh. Nanti bisa mampir ya. Atau menghubungi Mbak Dian. Boleh, boleh. Oke, mungkin dari Mas Anam sama Mas Bayu ada pesan untuk pemirsa atau untuk siapa terkhusus itu bisa disampaikan. Pesannya sih ya, KKN tidak semenakutkan apa yang kita bayangkan. Udah itu aja. Mas Bayu? Ya, enggak. Soalnya ini Mas Bayu tip-tip yang agak pendiam sih. Tapi suka apa? Apa Mas? Mobile Legend. Oke, itu tadi adalah perbincangan kita dengan perwakilan Posko 145. Dan mungkin cukup itu saja podcast kali ini. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah menyaksikan dan semoga apa yang kita bahas itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Dewi selaku host pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, topik dari podcastnya adalah KKN di Desa Wonokerto. Nah sebelumnya, kita